NIM 184049666, mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Di sini saya akan menjelaskan pengertian leasing. Pengertian leasing secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Sedangkan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169 KMK 01/1991, pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna usaha, hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka leasing memiliki 8 elemen utama, yaitu pembiayaan perusahaan, penyediaan barang-barang modal, pembayaran jangka waktu tertentu, adanya nilai sisa yang disepakati, adanya nilai hak pilih, pembayaran secara berkala, adanya pihak lessor, dan adanya pihak lessee. Jenis-jenis leasing. Leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. Kelima jenis leasing tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapitalis. Kapitalis adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa dilayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak lessor akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier, lantas akan diserahkan kepada pihak lessee. Nantinya pihak lessor akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, operating leasing. Operating leasing adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh lessor. Yang ketiga yaitu sales type leasing. Sales type leasing atau leasing penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan leasing barang dari hasil produknya. Terdapat 2 jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga penjualan selama kurun waktu leasing. Yang keempat yaitu leverage leasing. Leverage leasing merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Yang kelima ada cross-border leasing. Cross-border leasing adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya pihak lessor dan lessee tidak ada dalam suatu negara yang sama, namun berada di 2 negara yang berbeda. Biasanya jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar, seperti produk pesawat terbang, Airbus, dan Boeing. Fungsi leasing pada dasarnya sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang modal tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Keunggulan menggunakan leasing yang pertama, pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaan dapat diberikan sampai dengan 100% atau full payout.
Hal ini akan membantu cash flow, terutama bagi perusahaan leasing yang baru berdiri dan beroperasi dan perusahaan yang sedang berkembang. Kemudian, keunggulannya leasing yaitu lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran sewa guna usaha atau payment leasing secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan leasing, sehingga pengaturan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan aktiva yang akan di-lease. Sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu jalur kredit yang telah dimiliki. Dari segi jaminan leasing, tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila leasing memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Kemudian, keunggulannya yaitu off-balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada leasing, karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti prosedur pembelian aktiva tidak perlu dipenuhi secara terperinci. Kemudian keunggulannya yaitu arus dana. Persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana. Kemudian ada proteksi inflasi. Leasing merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan kurang relevan. Kemudian perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dengan memanfaatkan leasing dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model atau sistem disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Sumber pelunasan kewajiban. Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing, karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran sewa hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya aktiva yang dileasingkan. Kapitalisasi biaya. Adanya biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, dan lain sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusunkan berdasarkan lamanya masa leasing. Kemudian keunggulannya itu resiko keusangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, leasing yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran leasing terhadap resiko keusangan, sehingga leasing tidak perlu mempertimbangkan resiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Kelemahan menggunakan leasing. Yang pertama, hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban leasing telah diselesaikan dan hak opsi digunakan. Kemudian, seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. Barang modal yang diperoleh oleh leasing tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Selanjutnya, risiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri. Kemungkinan adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa kepada pihak sewa guna usaha yang lainnya. Kemudian ada fluktuasi bunga. Adanya fluktuasi bunga menimbulkan risiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha karena antar investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan tidak sesuai. Leasing masih bisa tarik kendaraan debitur macet. Dari beberapa leasing yang terjadi di Indonesia, maka diputuskan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI bahwa perusahaan leasing atau multifinance masih bisa menarik kendaraan dari debitur macet tanpa melalui pengadilan negeri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang fidusia. Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan putusan MK nomor 18 PUU XP11 2019 justru mempelajari dan mempertegas pasal 15 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang
wan prestasi atau cedera janji antara debitur dan kreditur. Dalam putusan tersebut, pihak leasing tetap bisa menarik kendaraan motor maupun mobil yang proses kreditnya tidak sesuai dengan perjanjian alias macet. Penarikan pun harus dilandaskan pada perjanjian yang jelas, maksudnya klausal-klausalnya diketahui kedua belah pihak. Maksud dari putusan MK adalah menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar, baik dari sisi formil maupun dari sisi substansi. Dari contoh kasus mengenai leasing, masih bisa tarik kendaraan debitur macet. Saya memberikan pendapat bahwasanya pihak debitur maupun leasing mendapatkan dampak positif dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentang fidusia. Pihak debitur maupun pihak leasing merasa lebih aman karena adanya perlindungan hukum langsung, sehingga sistem penarikan secara paksa terhadap kredit macet dapat dihindari, terjadinya kekerasan sehingga keselamatan para debitur maupun kreditur dapat terjamin. Menurut saya, pihak leasing tetap lebih hati-hati dalam mengeksekusi hak fidusinya serta lebih selektif dalam memberikan pembiayaannya. Pihak leasing juga akan mengalami kesulitan dalam memperoleh nasabah dikarenakan adanya peraturan-peraturan tambahan yang harus ditaati oleh pihak leasing. Itulah yang menurut saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.